Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sobat PAUD Istiqlal semua, kali ini saya akan membahas mengenai pengasuhan anak usia 1 sampai 2 tahun. Kita mulai saja. Dimulai dari kata bijak mengatakan, mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka dicintai orang tuanya. Menurut St. John Bosco. Oke, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi orang tua. Di antaranya kebutuhan fisik, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan stimulasi. Itu semua penting untuk anak, apalagi di usia 1 hingga 2 tahun. Nah, kebutuhan fisik biologis ini juga anak masih terus diberi ASI sampai usia 2 tahun. Itu pasti ya. Anak usia 1 sampai 2 tahun itu masih harus tetap mendapatkan ASI. Nah, selain ASI, tentunya moms di rumah pada tahu ya, kalau anaknya sudah lebih dari 6 bulan, biasanya diberi makanan tambahan. Nah, ini kalau udah 1 sampai 2 tahun, makanan tambahannya bisa lebih bervariatif, anak lebih bisa peka terhadap rasa. Telur, tempe, ayam, tahu, ikan yang berprotein tinggi, buah-buahan, sari buah, itu bagus. Nah, jangan lupa ada vitamin A setiap 6 bulan sampai usia 5 tahun itu. Setiap 6 bulan sekali ya maksudnya di sini. Setiap 6 bulan sekali itu ada vitamin A. Dan imunisasi sesuai usia anak ya. Imunisasinya tentunya bertahap ya. Ada imunisasi apa? Nah, perlu juga menjaga kebersihan. Di mana anak harus mandi, kita perhatikan kebersihan kamar, kebersihan pakaiannya, pola tidur ini. Anak 1 sampai 2 tahun mulai aktif ya, Bun. Kita juga harus jangan lupa pola tidur dia tetap tidur siang, malam tetap tidurnya tidak kemalaman, serta kebutuhan bermain. Nah, selain tidur juga ada mainnya. Main gitu, main dengan yang merangsang perkembangan anak tentunya ya. Tidak kalah penting nih untuk membawa ke posyandu setiap bulan. Jangan lupa ya, Mams, Bunda, untuk bawa anaknya ke posyandu setiap bulan. Dicatat di KIA-nya. Oke, kebutuhan kasih sayang. Ini memberikan cinta, rasa aman, dan kasih sayang pada anak. Belai dan sentuh anak, dekap, peluk. Tak lupa beri pujian nih atas perbuatan baik anak. Misalnya ketika anak dapat menirukan kita membuang sampah. Buang sampah yuk, Dek. Kitanya juga orang dewasa buang sampah terus dia buang sampah. Oke, pinter, anak pinter. Kasih tepuk tangan. Seperti itu. Namun pujian atau hadiah atau reward juga jangan terlalu ya, jangan over kayak misalnya karena dia sudah bisa jalan atau bisa buang sampah terus kita kasih mau apa, mau permen, mau terus kayak dia misalnya kasih sayang nih, banyak hal yang mengartikan kasih sayang. Misal anak 1-2 tahun sudah mulai peka terhadap visual, suka TV atau suka HP. Oh, dikasih ya ini
Kenapa saya kasih? Karena kalau nggak dikasih dia nangis. Wah, itu kasih sayang yang salah menurut saya. Nah, perlu motivasi anak juga ya, memotivasi. Ayo, bisa gitu ya. Senantiasa berkata halus. Nah, ini yang mungkin bukan sulit sih ya, tapi harus pandai-pandai moms atau bunda di rumah. Terkadang emosi itu pasti muncul dan tak terduga. Nah, ini untuk anak usia, apalagi usia 1 sampai 2 tahun, kita berkata halus gitu saat anak. Karena ya dia peniru belum. Ketika kita berkata kasar, itulah yang dia dengar dan akan menempel di memorinya. Nah, bisa juga Bunda bacakan dongeng, juga dengarkan ceritanya. Misalnya nih sudah mulai ngoceh, tapi sebenarnya ceritanya nggak nyambung sih gitu. Kita dengerin aja, oh iya gitu. Tapi kalau nyambung ya syukur alhamdulillah kita bisa terus tanya tapi dengan apa ya, bahasa sederhana. Nah, berikan juga kasih sayang terbaik di mana anak mengerti dan merasa bahwa orang tuanya menyayanginya dan selalu berada di dekatnya ya. Jangan sampai yang tadi, karena pengertian kasih sayangnya itu udahlah mamanya kerja, papanya kerja, sama neneknya saja, dan dibekelin HP, uang saja nih, uang mau apa silahkan, kamu mau kemana aja nak, enggak, sama bibi atau sama nenek atau sama baby sister bahkan gitu ya. Itu mungkin kasih sayangnya tidak langsung dari orang tuanya. Dan mengapa tidak, nanti setelah dewasa dia bertanya, kemana mama saat aku kecil, saya tidak merasa ada. Nah, ada juga kebutuhan stimulasi. Apa sih stimulasi? Stimulasi ini adalah setiap kegiatan merangsang kemampuan dasar anak yang dilakukan oleh lingkungan. Di sana lingkungan itu orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Melakukan stimulasi yang memadai artinya merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosial, dan kemandirian berlangsung secara optimal. Ya, jadi kebutuhan stimulasi juga penting untuk merangsang. Nah, ada kemampuan perkembangan yang harus dikuasai. Apa itu? Saya rangkum ke dalam 8. Ada gerak kasar, gerak halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, bersosialisasi, serta nilai moral dan agama. Baik, satu persatu kita kupas. Gerak kasar nih, seperti berjalan sendiri, mengambil alat permainan di lantai tanpa jatuh, menarik dan mendorong alat permainan. Itu gerak kasar yang bisa dilakukan anak 1-2 tahun. Nah, bagaimana itu? Kemampuan gerak kasar itu, contohnya nih, kemampuan berjalan sendiri. Cara ngelatihnya, Bunda di rumah bisa posisikan anak dalam keadaan berdiri, lalu letakkan mainan di depan anak. Katakan pada anak, ayo nak, ambil mainan itu. Ambil mainannya, nih. Nah, itu dia ambil mainan yang di bawah, dia berdiri lagi sendiri. Ya, itu apa sih tujuannya? Untuk melatih gerak otot besar kakinya.
Apa alat bantunya? Bisa boneka atau bola, itu tergantung alat main itu tergantung anak ya, kesukaannya. Misalnya anak perempuan biasanya ke boneka, anak laki-laki biasanya ke bola ya. Yang menarik lah, yang menarik anak dari segi bentuk dan warna. Adapun gerak halus itu seperti menyusun menara dari balok atau kubus, membuka lembaran buku, memegang alat tulis dan mencoret-coret, melempar dan memasukkan bola ke dalam keranjang atau wadah, menjepit benda dengan 2 jari. Nah, ini banyak permainan yang di usia 1 sampai 2 tahun udah bisa. Contohnya kita kasih buku bekas ataupun buku tak terpakai itu ya, ataupun buku baru. Tuh dia bisa bukain bukunya lembar-lembar per lembar. Atau nih ada coret-coret di sini ya. Biasanya memang anak seusia itu coret-coret dan biasanya media yang dia lihat adalah tembok. Kita bisa kasih alat tulis, buku bekas yang masih ada halaman untuk dicoret ataupun buku baru yang sengaja ataupun kertas yang ada di rumah. Apapun yang dia torehkan, coretkan di sana, biarkan saja. Itu adalah seninya. Nah, contoh nih, kemampuan menyusun menara. Kita latih, posisikan anak duduk. Jangan lupa arahan duduknya ini bersama orang tua ya. Anak usia 1 sampai 2 tahun ini masih harus dalam pantauan orang tua. Sediakan kardus atau balok ukuran kecil atau secukupnya, misalnya 5 buah. Lalu ajak anak susun yuk. Nih gitu kan, jadi menara ke atas, ke samping. Berikan kesempatan anak mencoba sendiri. Kita contohin lalu anak meniru. Nah, tujuannya apa? Melatih koordinasi otot-otot halus sekitar jari, tangan, dan mata. Ya, alat bantunya tadi balok-balok atau kubus-kubus berukuran kecil yang bisa terbuat dari kayu, kardus, plastik, dan lain sebagainya. Oke. Komunikasi pasif di sini ya. Komunikasi pasif adalah kemampuan seseorang untuk mengerti isyarat atau pembicaraan orang lain, seperti memberi reaksi yang tepat kalau ditanya, melakukan satu perintah yang diberikan, mengerti 2 perintah sederhana yang saling berhubungan. Ya. Ini penting sekali komunikasi pasif bagi anak, di mana awal dari sebuah komunikasi dengan anak itu melatih bahasa anak. Bunda sering dengar mungkin speech delay seperti itu. Itu menurut saya pribadi mungkin kurangnya komunikasi yang dilakukan terhadap anak. Ya, baik secara pasif maupun aktif. Nanti selanjutnya saya akan bicarakan yang aktif. Ngomong-ngomong komunikasi aktif, kita bisa melatihnya. Ajak anak berdiri depan cermin atau ajak anak melihat buku dan benda yang ada di sekitar rumah, minta anak untuk menunjukkan. Misalnya gini ya, buku. Ini siapa ini? Gitu kan. Ada buku, bukan buku, sorry. Foto, album foto. Ini siapa ya ini? Gitu. Ini siapa? Nah, atau kalau buku lihat gambar-gambarnya binatang. Apa ini? Benda.
atau binatang. Binatang apa ini, benda apa ini. Bisa seperti itu. Atau tunjukkan hidung. Nah, bisa juga. Mata. Pegang mata. Pegang telinga. Nah, seperti itu ya. Atau sekadar beri pujian seperti di gambar. Nah, tepuk tangan. Oke, selanjutnya komunikasi aktif. Di sini adalah kemampuan menyatakan perasaan, keinginan, dan pikiran baik melalui tangisan, gerak tubuh atau isyarat maupun kata-kata. Ya. Seperti mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata, menyebutkan namanya sendiri. Biasanya anak sudah baba kan. Atau kalau dibisain papa, bapak gitu kan. Mama, ibu. Itu sudah bisa. Kalau yang 2 kata, 2 kata ya, kalimat. Itu kayak bu makan gitu. Bu makan. Mau minum. Anak sudah bisa seperti itu. Kecerdasan. Kemampuan kecerdasan yang harus dikuasai anak usia 1-2 tahun antara lain menirukan ucapan dan perbuatan orang dewasa, memberikan reaksi terhadap perkataan dan perintah yang diberikan, melihat gambar dengan bantuan orang dewasa, lalu mengenal paling sedikit 2 anggota badan. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa anak itu memang peniru ulung. Memorinya yang baru. Bayangkan saja sebuah flash disk atau hard disk atau memori eksternal yang dibeli baru, yang belum kita pakai, kita bisa isi sepuasnya. Itu memori anak. Jadi, apa yang dilakukan orang dewasa akan dapat ditirunya. Nah, melatihnya bisa ajak anak tirukan perkataan yang diucapkan orang tua. Ajak ngomong gitu kan, biar lancar ngomongnya, bicaranya. Ya, ucapan-ucapan. Bismillah, alhamdulillah bisa. Misalnya nih mau makan, bismillah dulu yuk. Jangan, ya kalau Allah mau barik lana, bima rojak tanah wakinada benar itu kan terlalu panjang misalnya. Kita ajaknya bismillah. Bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Makan gitu kan. Terus aja. Terus kita pancing kosakatanya bertambah karena dia meniru ucapan kita. Lihat gambar gitu kan. Atau bahkan meniru ini, buang sampah. Kita orang dewasa membuang sampah, anak melihat, diajak anak ini buang sampah ke tempatnya. Nanti anak bisa meniru. Kalau lihat sampah, dia buang. Gitu. Nah, ini hal penting, menolong diri sendiri. Kita bisa ajak anak untuk membiasakan hal ini. Kemampuan menolong diri sendiri. Itu penting, harus dikuasai. Makan sendiri, memakai celana, baju, dan sepatu. Bisa mengatakan sendiri jika ingin BAB atau BAK. Ini penting untuk life skill-nya. Bukan berarti orang tua tega. Justru orang tua tega kalau istilahnya menyuapi anaknya terus. Tega benar. Nanti keberlangsungan hidupnya ketika dewasa dia tidak bisa mandiri. Ya, makan sendiri gimana? Kita siapkan makanannya, kita perlihatkan. Jangan langsung ditinggal. Kita
Yang salah kaprah itu makanan disiapin, ditinggal karena masih banyak cucian, masih banyak pekerjaan rumah lain. Tahu-tahu pas datang makanannya tumpah. Lalu otomatis dari lelah pekerjaan rumah, lihat makanan anak tumpah, marah. Mama masak gimana sih? Tuh kan kata mama juga nanti aja. Akhirnya disuapin, makannya masih disuapin. Selain itu anaknya nangis, rewel karena kan dapat marah ya. Anak nggak suka dimarahin gitu kan. Ya, kalau sudah seperti itu, anak tidak akan bisa menolong diri sendiri ya. Kita harus biasakan makan sendiri, tapi kita pantau. Jadi tetap dalam pantauan. Boleh misalnya sambil sambil apa ya? Sambil tilap baju, sambil anak makan sendiri. Di boxnya misalnya atau di tempatnya, tempat makannya sendiri, ada meja. Nah, kita di pinggirnya tilap-tilap baju sambil bisa kita lihat. Kita sigap. Kalau ada apa-apa kita sigap. Itu masih good dan luar biasa ya. Bagi moms, bunda di rumah, hal-hal seperti itu sih udah multi talentan, multi talenta. Orang tua itu multi talenta, terutama seorang bunda. Oke, dan bergaul, tingkah laku sosial. Ini adalah kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga maupun dengan orang lain. Seperti mengenal dirinya sendiri, bermain sendiri, meniru langkah tingkah laku orang dewasa dalam bermain. Ya, sosial, emosional ya kesananya. Jadi memang tingkah laku sosial ini salah satu hal penting juga. Bisa dengan ajak berdiri depan cermin seperti yang tadi dalam hal komunikasi pasif. Ini kenapa sosial? Karena biar dia tahu dirinya sendiri. Dalam kelompok bermain, kober, PAUD, itu juga tema pertama itu pastinya adalah diri sendiri. Kenapa itu penting? Dia harus tahu namanya sendiri, rumahnya sendiri di mana, orang tuanya sendiri siapa. Nah, itu kenali dari umur 1 sampai 2 tahun ini juga mengenali diri sendiri itu penting. Wajahnya dia seperti apa, tangannya mana, matanya mana, lihat ke cermin tuh penting. Lalu tunjukin mana mama, sini peluk mama, mana ayahnya gitu ya. Itu penting. Perkenalkan pada anak bahwa bayangan di cermin ataupun gambar-gambar di foto misalnya adalah gambar anak. Lihat album foto tadi ya. Lihat album foto. Ini Dede gitu kan. Dia senang sendiri. Gitu. Oke. Ada juga nilai moral dan agama. Ini penting ya. Terakhir, kita tidak lupa, apalagi sebagai umat Islam, itu kemampuan yang harus dikuasai, bersenandung lagu keagamaan, membaca doa, menyayangi orang, dan lingkungan sekitarnya. Kenapa? Di zaman sekarang ini, banyak anak, saya temukan di PAUD ya, di PAUD Al-Istiqlal, di Kober, bahkan di PAUD lain mungkin ya, pada umumnya lah, saya katakan pada umumnya anak, itu sudah banyak hafal lagu.
Namun, jangan lupa Mams, Bunda, kita masih bisa sisipkan lagu-lagu keagamaan ya. Seperti misalnya kita putar lagu kalau anak 1 sampai 2 tahun kita bisa putarkan lagu ya mungkin. Kita putar lagu sholawat gitu kan. Dan banyaklah. Kita baca doa, ajak seperti di gambar ini saya perlihatkan, ajak anak untuk melihat apa kegiatan kita, baca Quran, ikut sholat, gitu kan, doa, dan menyayangi orang dan lingkungannya. Sayangi kakaknya, sayangi adiknya mungkin, sayangi semuanya. Kasih sayang itu tadi poin hal dasar yang harus dapat kan, salah satunya kasih sayang. Impact atau timbal baliknya si anak juga akan bisa memberikan kasih sayang pada orang lain. Nah, pesannya di sini orang tua ingat, orang tua merupakan panutan teladan bagi anak, termasuk dalam mengamalkan ajaran agama. Ketika Bunda play lagu, mohon maaf, lagu dangdut misal, kita lihat anak usia 5 tahun akan bisa menyanyikan lagu itu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.